Baik, Bapak Ibu, kita buka tiga penanya ya, karena berhubung waktunya sangat terbatas ini, jadi saya berikan kesempatan kepada 3 orang untuk bertanya. Ini yang pertama ada Kabupaten Buol dari DPMD, kemudian dari Desa dari Bapak Sumarno, selanjutnya dari Desa Pungul. Jadi yang pertama kepada Bapak Agus Salim dari DPMD Kabupaten Buol, kami persilahkan. Silakan dari Ya, makasih Kabupaten Bu. Buol. Ya. Ya, Bapak Ibu peserta Zoom yang kami hormati, beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama adalah Syskeodes yang terintegrasi dengan case management system ini yang perlu kami pertanyakan, karena memang di Buol ini Pak, sementara tim perumus Perkada terkait dengan pembayaran non tunai atas pelaksanaan APBDes ini sementara dalam tahap pembahasan, Apanya? sehingga kami minta terkait dengan terintegrasinya antara Syskeodes dengan bagaimana untuk cash management system melalui bank penyalur Pak, agar ini bisa kami aplikasikan dan implementasikan di tahun depan, hingga hal-hal yang menjadi temuan berulang oleh APIP ini tidak akan terjadi. Misalnya kewajiban teman-teman di desa untuk menyetor pajak, baik itu PPN PPH yang menjadi kewajiban, ini tidak menjadi temuan berulang, karena memang hal demikian bisa dilakukan ketika Pemda membuat salah satu regulasi untuk menghindari temuan yang berulang dari baik itu audit eksternal maupun internal. Yang kedua, terkait dengan penambahan kegiatan untuk kode rekening dari 90 sampai dengan 99, ini membuka ruang untuk kegiatan dari operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa Pak. Karena memang kegiatan operasional pemerintah desa ini setelah adanya kebijakan dana desa maksimal 3% dari dana desa untuk operasional pemerintah desa, itu nanti sumber pembiayaannya ada dua, baik dari ADD maupun dana desa, sehingga memang penambahan kode rekening ini dibutuhkan untuk poin 9, kode rekening 90 sampai dengan 99. Mungkin itu saja Pak dari kami, Pemda Buol. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya penanya kedua kami berikan kesempatan kepada Bapak Sumarno dari Desa Cibugel. Silakan Pak Sumarno. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung to the point saja terkait dengan penginputan si Pades ya dan pengelolaannya. Kami ada kendala yang kemarin ya saya alami terkait dengan adanya pergantian kepala desa. Terjadinya pergantian kepala desa itu tanggal 14 Oktober 2021. Nah, kemudian kami di desa tahun 2022 untuk menginput aset desa di Sipades. Nah, kemudian ketika kami mempelajari itu dan mencoba menginput di Sipades definitif ya, itu yang aset-aset sebelum tahun 2022 itu terkendala tidak bisa kami catat di Sipades, dikarenakan kami terus terang tidak menemukan data dasarnya seperti Perdes, APBDes, Perdes, RKPdes, Perdes, RPJMdes dari tahun 2015 hingga tahun 2021. Sehingga kendala itu
sampai saat ini belum kami temukan solusinya. Kami sudah mencari data-data itu tapi belum ketemu karena memang biasanya ketika pergantian kepala desa itu file-file yang lama itu nggak tahu kemana, apakah dibawa, apakah selama ini nggak punya, kita nggak tahu persis. Kami sudah mencoba untuk menelusuri ke kecamatan juga belum dapat jawaban yang pasti. Namun saya ingin agar aset-aset yang secara fisik itu ada dan kelihatan seperti ada kendaraan, ada furniture dan sebagainya itu yang tahun 2015 sampai tahun 2021 itu bisa kami masukkan di Sipades. Caranya bagaimana? Karena setiap mau memasukkan itu selalu minta nomor RPG, Perkades RPJM, RPKdes dan dan APBdes. Mungkin itu saja. Saya minta solusinya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selanjutnya dari Desa Padasenang. Bapak dari Desa Padasenang. Jika tidak ada, kami berikan kesempatan kepada DPMD Kabupaten Bogor. Silakan, Ibu. Selamat sore, Bu. Kedengaran nggak ya? Selamat sore, Kedengaran nggak, Bu? Iya, kedengaran, Bu. Selamat sore, terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan Siskedes, Bu, kami kami memiliki 416 desa yang tersebar di 40 kecamatan. Kebayang ya, Pak, bagaimana banyaknya 416 dan bagaimana besarnya 1,5 triliun APBDes yang ada di Kabupaten Bogor. Di 1,5 triliun untuk 416 desa. Bapak Ibu tahu ya, susah banget meskipun pengawasan bukan menjadi tanggung jawab kami, tapi setidak-tidaknya kami pun membantu gitu untuk melakukan melihat desa gitu, bagaimana membelanjakan dan bagaimana menata usahakan keuangannya. Satu hal yang perlu diketahui bahwa ketidakdisiplinan teman-teman desa dalam menginput Siskedes juga menjadi PR yang besar buat kami dalam memantau pergerakan uang di desa. Jadi salah satu yang kami lakukan adalah dengan kami melakukan rekon antara BKU dengan saldo RKD setiap per 3 bulan, teman-teman kecamatan yang melakukan. Jadi kami membuat surat itu kepada kecamatan untuk melakukan rekon, dan yang jadi kesulitan adanya banyaknya menu-menu di Siskedes yang belum bisa membantu kami di kabupaten untuk 416 desa itu dilihat secara keseluruhan selain kompilasi yang biasa kita lihat. Contoh misalnya kayak kami ingin sekali ada kompilasi untuk BKU, karena BKU antara kas tunai dengan kas bank itu juga kami butuh banget. Selama ini kami manual, jadi 416 desa itu kami ketik manual, kami kumpulkan manual untuk disebarkan kepada desa untuk segera melakukan rekon. Itu salah satunya. Yang lainnya masih banyak lagi, pajak juga sama. Kami juga melakukan pantauan teman-teman desa menyetorkan pajak, karena bagaimanapun juga kami dekat dengan ibu kota ya, jadi suka jadi contoh dari teman-teman kementerian datang ke Kabupaten Bogor untuk melihat bagaimana desa melakukan pembangunannya dan menata usahakan keuangannya. Itu aja, jadi dua yang menjadi prioritas kami ya, karena kami lebih fokus kepada teman-teman desa dalam kedisiplinannya menata usahakan. Itu tadi kami minta tolong kepada Kemendagri untuk lebih banyak lagi menu-menu kompilasi yang dibutuhkan oleh kabupaten. Itu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sementara kami batasi dulu untuk 3 orang. Silakan kepada narasumber kami untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan yang sudah diberikan. Baik, terima kasih Pak Agus Salim tadi dari BUOL ya Pak, yang berharap nanti
penerapan Siskudes-nya bisa dilakukan secara kerjasama dengan perbankan kaitannya dengan cash management system atau cashless-nya tadi CMS. Syarat yang utama untuk penerapan CMS itu Siskudes-nya harus online, Pak. Itu yang menjadi prasyarat. Nanti kalau sudah online itu ada fitur yang bisa digunakan untuk bekerja sama dengan perbankan tadi. Lalu yang berikutnya nanti Mas Adi tolong ditambahkan secara detail terkait dengan bagaimana penerapan CMS ya, kerjasama perbankan dengan Siskudes. Lalu yang berikutnya Pak, mengenai penambahan kode rekening ya Pak, kode akun ya. Kebetulan tadi siang habis kami bahas Pak, ya, mengenai yang 3% dari dana desa untuk operasional tadi. Kami sudah lakukan pembahasan dengan subdit yang menangani kebijakan. Tentu kami dari nanti di parameternya nanti akan ditambahkan satu kode akun untuk belanjanya Pak, untuk mengakomodir 3% dana desa untuk tambahan operasional itu tadi ya, operasional pemerintahan desa. Nanti secara detail mengenai mekanisme penambahan kode rekening tadi, apakah di 90 atau 99 atau kita akan menambahkan pada kode akun tambahan tersendiri, itu nanti akan dijelaskan pada forum pada saat kita lakukan rilis untuk Siskudes yang 205 Pak. Rencana kami akan lakukan di awal November. Tapi untuk pembahasan mengenai mengakomodir terkait kebijakan yang 3% dana desa untuk operasional itu sudah kita lakukan dari pembahasan sebelum kami bergabung di kegiatan ini. Jadi sudah masuk di ranah pembahasan kebijakan maupun nanti dalam skema Siskudes-nya juga sudah kita bahas tadi. Nanti tinggal resminya kita sampaikan ke forum pada saat nanti kita rilis untuk pembagian database Siskudes 2023 maupun sekaligus rilis untuk Siskudes yang hasil updating, termasuk tadi yang disampaikan oleh Ibu dari Kabupaten Bogor, itu juga sudah masuk di dalam pembahasan kami di tim pengembangan bersama teman-teman BPKP untuk fitur untuk yang bisa digunakan untuk monitoring, kebutuhan monitoring pelaksanaan APBD desanya, bahwa pembahasan ini juga sebagai bagian hasil kami koordinasi pada saat itu ke Kabupaten Bogor, Bu. Ini kan pada saat itu kami ke sana di 2021 kalau tidak salah ya, di awal itu kami melakukan kunjungan ke Kabupaten Bogor dan ada masukan-masukan untuk kepentingan kebutuhan monitoring tadi terkait dengan bagaimana memonitor perilaku pengelolaan keuangan desa di masing-masing desanya. Ini sudah masuk juga bagian pengembangan yang kita tuangkan dalam updating yang rilis nanti ke depannya itu 205 itu, Bu. Untuk yang berikutnya Pak Sumarno terkait dengan Sipades, silakan Pak Ketut. Ini ada kendala? Pak Ketut silakan ditanggepin untuk teknisnya, apakah itu perlu update atau perlu input terhadap nomor dari RKP desa maupun RPJM desa. Nanti Mas Adi juga silakan ditambahkan. Terima kasih Pak Yadi. Oh ya belum. Ya. Terima kasih Pak Yadi untuk waktunya. Pak Marno, terima kasih untuk semangatnya untuk tetap menginput aset desanya.
Ini kami sangat menghargai komitmen teman-teman yang punya semangat demikian. Memang yang saya tahu untuk data perencanaan pengadaan aset desa itu Pak sifatnya mengikat Pak. Paling tidak nomor, kemudian tanggal, bulan, tahunnya Bapak. Untuk yang dokumen fisiknya bisa tidak diupload itu Pak ya. Nah, jadi sebenarnya sudah diringankan Bapak Ibu, hanya cukup menginput data nomor, tanggal, bulan, tahunnya Bapak Ibu terkait dengan Perdes perencanaannya, baik yang RPJM, RKP maupun APBDes-nya. Kalau memang itu tidak ketemu, memang sejauh ini Bapak Ibu belum bisa menginputnya. Cuma bagi saya, mohon maaf Pak Marno, jangan tersinggung. Saya agak ngenes kenapa sampai data yang begitu tuh sampai hilang, Pak. Paling tidak kan sebenarnya ada buku agenda, Pak ya, setahu saya. Terlebih kalau untuk yang Perdes ada lembaran desa Bapak yang mencatat peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa. Demikian juga dengan yang lainnya, misalnya untuk nomor surat, biasanya Bapak ada buku untuk agenda nomor surat maupun untuk peraturannya. Sebenarnya Bapak Ibu, saya yakin ini punya Pak sebenarnya. Saya yakin nanti Bapak Ibu punya, dan nggak mungkin juga Pak Kades menyembunyikan itu ya. Mohon maaf kalau saya salah memperkirakan Pak. Buat apa juga Pak Kades bawa buku agenda Pak pulang ke rumahnya? Kalau saya jadi Kades Pak, mungkin mendingan saya bawa laptopnya Pak sekalian Pak ya, ngapain saya bawa buku agenda itu ya. Nah, tapi nggak tahu Pak betul apa demikian Pak kondisinya itu ya. Saya harap ini sebenarnya Bapak Ibu ini menjadi tanggung jawab penuh teman-teman perangkat untuk mengamankan Pak. Jadi kaur umum itulah yang bertanggung jawab untuk terkait dengan ketatausahaan, diantaranya adalah catat mencatat untuk nomor surat maupun peraturan Pak. Kalau itu salah, enggak ada Pak. Saya pribadi sebagai orang pemerintahan memandang ini bukan salahnya Pak Kades Pak, apalagi mantan Kades. Ini salahnya teman-teman perangkat yang tidak tertib dalam mengadministrasikan dokumen administrasinya Pak. Itu yang ini pendapat saya Pak. Dan untuk yang kaur umum Pak, beliau dapat siltap tunjangan, salah satunya untuk mengemban tugas utama, karena dalam SOTK Bapak Ibu tugas TU itu adalah terkait dengan ketatausahaan, diantaranya catat mencatat, simpan menyimpan, temu menemukan untuk dokumen persuratan Pak. Jadi kalau itu hilang itu Pak, saya tidak bisa menyalahkan Pak Kadesnya, mantan Kades Pak. Kalau saya pribadi Pak menyalahkan teman-teman perangkat. Tetapi itu bukan dalam konteks begitu Bapak Ibu. Nah, saran saya, harapan saya Bapak Ibu temukan dulu Pak dokumen itu, nah, itu ya, temukan itu tugasnya. Sambil nanti kami bicarakan dengan tim pengembang, apakah mungkin dilakukan penginputan data pengadaannya tanpa mencantumkan dokumen perencanaannya. Setahu saya sementara belum Bapak, tetapi ke depan kami akan bahas ini. Karena memang kondisinya objektifnya begitu Bapak Ibu, kilang memang betul hilang, apakah kami nanti harus ada perubahan aplikasinya sehingga memungkinkan teman-teman menginput data tanpa memasukkan dokumen. Kami membutuhkan waktu untuk membahasnya dengan tim Pak Marno, jadi mohon waktu. Atau mungkin nanti Made bisa klarifikasi lagi, tambahkan yang Pak sampaikan. Terima kasih. Pak Yadi mungkin itu Pak ya, saya cukup nih. Terima kasih Pak Yadi, saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih Pak Ketut. Lanjut Mas Adi. Tolong ditambahkan tadi apa yang sudah disampaikan Pak Ketut ataupun saya tadi. Baik, mungkin dari yang Sipades dulu Pak ya. Jadi yang Sipades itu Pak, apakah sampai dengan nomornya saja itu masih hilang Pak? Atau karena kan di Sipades kan kita nggak wajib upload file ya. Jadi usahakan sampai nomornya itu jangan sampai hilang sih Pak, nomornya saja. Jadi kita kan tetap bisa mengisi ya. Hilang Pak, itu begini ya, secara kronologinya saya nggak tahu persis, cuman ketika pergantian kepala desa itu semua perangkatnya juga ikut berganti begitu. Dan ini saya setelah saya tanya-tanya ke teman-teman desa yang lain itu nggak jauh beda begitu. Jadi artinya memang waktu saya masuk di kantor desa pertama kali itu, saya sampai masuk ke kolong-kolong meja itu nggak ada selembar kertas pun yang tinggal gitu ya.
Jadi Iya. hanya ada tinggal satu komputer jadul sama printer jadul. Selebihnya nggak ada yang namanya file surat menyurat atau Bersih ya. apapun, nggak ada. Bersih sama sekali. Itu Pak. Oh iya, berarti untuk masalah itu nggak bisa diselesaikan sekarang, Pak. Emang bagaimana ya, mungkin dari segi aplikasinya yang perlu ganti atau administrasi kemarin yang perlu dicari kembali, itu aja Pak solusi Siap. sementaranya. Tapi izin Pak, mungkin itu aja jawabannya Pak, karena Iya. dari aplikasi sekarang belum bisa fasilitasi untuk itu Pak. Ya, Siap, kalau emang terima sampai kasih. kodenya pun lupa. Siap. Mungkin yang lain yang terkait hal lain yang bisa saya bantu tambahkan untuk CMS Pak ya, yang dari Buol Pak Agus Salim. Jadi untuk CMS itu Pak, syarat utamanya adalah Siskudesnya online dulu ya. Jadi Siskudesnya online. Nah, kalau kita membuat kalau kita membuat pencairan di bank itu kan dia ada biasanya di Siskudesnya CMS ID ini ya. Nah, inilah yang nanti akan istilahnya gimana ya, terkonek dengan aplikasi dari banknya itu gitu. Jadi ketika CMS ID ini diberikan gitu, berarti ini yang itu dia proses dari penerapan cash management system itu. Tapi syaratnya adalah online dulu gitu. Yang mana online ini kan ada beberapa pilihan ya. Jadi apakah database-nya saja online ataukah dia versi cloud gitu ya. Yang desa cukup akses web saja dari linknya itu. Oke, baik. Pertanyaan lain, ya betul, untuk penambahan kode rekening ini nanti ada pengumuman resminya Pak untuk yang dana desa 3%, jadi ditunggu saja. Jadi tidak menyentuh 9099 ya, karena ini akan diatur nanti bagaimana penerapannya, ditunggu saja sama seperti BPJS kemarin. Oke, lalu ini ada BKU kompilasi Bu ya. Jadi BKU kompilasi ini karena kita melihat data kompilasi ini kan biasanya berderet ya desa ke bawah. Ini maksudnya BKU kompilasi atau sekali tarik semua BKU di semua desa itu sekalian download gitu ya. Jadi maunya seperti apa, karena membuat BKU kompilasi tampaknya agak sulit ya, karena BKU itu kan per hari statusnya, dan mungkin di desa satu harinya kan bisa banyak sekali transaksi yang terjadi. Kalau itu mungkin dikompilasi agak bingung juga, kasihan TA-nya membuat tabelnya ya. Tapi mungkin yang bisa dibantu adalah bagaimana satu kali download itu BKU tidak perlu milih satu-satu desa ya, karena kan contoh seperti Ibu ini kan 400 desa, kan berarti pilih satu kecamatan desa download gitu ya. Mungkin itu yang perlu dibahas. Oke, terima kasih untuk masukannya Ibu. Untuk jumlah desanya memang agak ekstrim ya, di atas 200 itu sudah agak sulit tampaknya. Baik, itu aja mungkin Bu yang bisa jawaban saya. Terima kasih untuk masukannya. Dan ada tambahan lagi dari Pak Ketut atau Pak Yadi? Oke. Baik, kembali ke moderator berarti Ibu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi untuk pertanyaannya sudah saya close. Nanti bila ada pertanyaan lebih lanjut lagi, mungkin bisa langsung menghubungi kontak person untuk kepada Bapak Fajar, Pak Yadi ataupun Pak Ketut. Bisa di-share Pak kontak personnya di chat Zoom. Nanti bila ada pertanyaan lagi di teknis lagi tentang Siskiyode, silakan langsung koordinasi saja. Baik Bapak Ibu, demikian sesi kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Kami dari panitia memohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan sosialisasi transformasi digital bagi pemerintah desa ini ada kesalahan ataupun kekurangan. Apa yang menjadi masukan, juga pertanyaan maupun kritik dari Bapak Ibu itu menjadi masukan buat kami. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai berjumpa di lain waktu Bapak Ibu, salam sehat selalu. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, terima kasih.